Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Cukup tambahkan 2 serbuk bahan ini untuk menopang bahan utamanya nanti. Tidak perlu difermentasi, tinggal aduk langsung bisa digunakan untuk tanaman yang bersifat berbuah. Ini untuk perangsang bunga agar tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat. Dan awas, bahan kedua serbuk ini yang tidak layak dikonsumsi ya teman-teman, untuk dijadikan pupuk tambahan campuran bahan utamanya nanti. Lalu persiapkan air biasa, air bersih ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman, berukuran 5 liter. Dan cara pembuatan pupuk perangsang pelebat buah ini berukuran 10 liter yang saya akan buat ya teman-teman. Lalu di sini saya akan memproses terlebih dahulu dari 1 saset Ekstrados yang tidak layak konsumsi seperti ini ya teman-teman, terlebih dahulu dicampurkan berserta air bersih seperti ini. Sekali lagi saya ulangi, kegunaan dari racikan pupuk perangsang buah ini untuk tanaman yang bersifatnya itu berbuah ya teman-teman. Contohnya seperti tanaman cabai, tanaman tomat, anggur, melon, tanaman keras pun ya teman-teman yang bersifatnya buah bisa disiram menggunakan pupuk perangsang pelebat buah ini agar tanaman kita berbuahnya itu lebih banyak menggunakan cara seperti ini. Lalu setelah ini kalau sudah selesai bahan kedua campurannya, ini serbuk puyer ya teman-teman, sama yang tidak layak konsumsi yang kita gunakan jadikan pupuk ya teman-teman. Untuk campuran bahan utamanya nanti cukup 1 saset dari Ekstrados beserta puyer bintang 7 ya teman-teman, sakit kepala 1 saset seperti ini. Kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman, tapi setelah saya coba menggunakan cara seperti ini, saya pun juga terkejut kaget melihat hasilnya. Tanaman lebih cepat berbuah lebat. Tidak perlu difermentasi, tinggal aduk semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, langsung bisa digunakan. Caranya itu dikocorkan ke bagian akar sekeliling media tanaman yang mau dipupuk. Kalau untuk dosisnya, penggunaannya kalau untuk tanaman pendek-pendek seperti tanaman cabai, tomat, teman-teman bisa menggunakan 1 gelas. Kalau untuk tanaman keras yang sedikit besar itu ya teman-teman bisa menggunakan 1 gayung ya teman-teman. Yang jelas harus dengan rutin, cara menggunakannya itu seminggu sekali ya teman-teman, menggunakan racikan pupuk perangsang buah ini. Di sini saya menambahkan MSG ya teman-teman, berukuran 30 gram nih, merek Sasa yang digunakan. Boleh menggunakan merek apa saja, bisa menggunakan Ajinomoto, Miwon, Sasa boleh, yang penting berjenis MSG yang digunakannya. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya ya teman-teman, dan takaran dosisnya 1 saset dari Ekstrados yang tidak layak konsumsi dan puyer ya teman-teman, sakit kepala, dan MSG 30 gram ya teman-teman. Dijadikan satu seperti ini sebelum melarutkan dengan bahan utamanya nanti. Jika teman-teman kalau ada saran atau masukan boleh ya teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk sering-sering meracik pupuk seperti ini dan perkebunan, silahkan tulis di kolom komentar untuk sering-sering sekitar alam dan manfaatnya dan pertanian ya teman-teman. Diaduk terlebih dahulu seperti ini, usahakan semua bahan tercampur merata menjadi satu. Kalau sudah ketiga bahan dijadikan satu beserta air berukuran 5 liter ya teman-teman, dan nantinya akan saya tambahkan dengan racikan bahan utamanya berukuran 5 liter ya teman-teman. Jadi semuanya 10 liter dari pembuatan pupuk perangsang ini. Kita lanjut ke campuran bahan tambahannya ya teman-teman. Kalau sudah selesai seperti ini adalah air cucian beras ya teman-teman, berukuran 5 liter yang sudah saya tampung menggunakan wadah, nantinya muat berukuran racikan 10 liter ya teman-teman. Jadi sebelum melarutkan menjadi satu, di sini saya akan melarutkan terlebih dahulu dari pupuk bahan utamanya ya teman-teman. Dan pupuk bahan utamanya ini adalah pupuk NPK 1616 ya teman-teman, yang sering digunakan jutaan petani ya teman-teman, menggunakan pupuk NPK untuk membuahkan tanaman ya teman-teman. Selain menyuburkan, bisa untuk membuahkan, mempercepat agar tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat. Dan banyaknya yang digunakan dari pupuk ini 1 on ya teman-teman, jangan banyak-banyak dikarenakan sudah ditepang kekuatannya menggunakan bahan-bahan yang lain.
Jadi cukup 1 ons saja seperti ini. Sebelum melarutkan menjadi satu beserta racikan yang sudah tercampur beserta air ya teman-teman. Di sini saya akan melarutkan terlebih dahulu dengan air ya teman-teman, dikarenakan ini untuk siap pakai, siap kocor, harus benar-benar tercampur merata terlebih dahulu beserta air. Kita aduk sejenak terlebih dahulu dari pupuk NPK-nya seperti ini. Oke, tuangkan saja langsung kalau sudah selesai benar-benar tercampur beserta air ya teman-teman. Seperti ini dilarutkan terlebih dahulu dengan air cucian beras berukuran 5 liter. Dan kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, sudah siap pakai ya teman-teman. Jika teman-teman mau menyandingkan beserta air lagi, ingin lebih banyak boleh ya teman-teman. Tapi awas jangan banyak-banyak, menambahkannya itu 5 liter saja ya teman-teman. Jadi kalau terlalu banyak tidak bagus ya teman-teman, jadi kualitasnya kurang bagus kalau terlalu banyak menambahkan air bersih. Jadi cukup 5 liter saja kalau mau menambahkan ingin lebih banyak ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai kita tuangkan menjadi satu ya teman-teman, dari semua bahan yang sudah diracik seperti ini jadikan satu. Oke, dan kalau sudah selesai tinggal saja dikocorkan, dicor ya teman-teman ke tanaman yang mau dipupuk. Tanaman apa saja teman-teman yang punya, dan untuk dosisnya tergantung besar tanamannya ya teman-teman. Kalau untuk tanaman cabai, tanaman tomat itu bisa menggunakan 1 gelas saja, tidak ada yang besar kalau tanaman seperti itu. Kalau untuk tanaman-tanaman keras ya teman-teman seperti pete, durian, alpukat, mangga bisa menggunakan 1 gayung, lebih juga tidak apa-apa ya teman-teman, 2 gayung. Yang penting harus dengan rutin seminggu sekali atau 10 hari sekali cara menggunakan pupuk ini di pagi hari. Kalau ada sisa dari racikan pupuk ini boleh disimpan ya teman-teman, tidak apa-apa, tidak mengaruh kualitas ya teman-teman. Dan untuk cara menggunakannya itu saya tidak akan praktekkan ya teman-teman, dikarenakan cara menggunakannya sangat gampang, tinggal dikocorkan saja. Tadi saya sudah jelaskan untuk takaran dan dosisnya, tinggal disiramkan saja per tanamannya gimana. Untuk takaran untuk tanaman cabai tomat bisa menggunakan 1 gelas, atau untuk tanaman keras besar ya teman-teman bisa menggunakan 1 gayung atau 2 gayung. Sekali lagi saya perjelas ya teman-teman, awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya dan takarannya. 5 liter air bersih, lalu 2 saset dari Extra Joss dan puyer bintang 7 yang tidak layak konsumsi ya teman-teman. Lalu air cucian beras berukuran 5 liter, MSG 30 gram dan NPK 1 on dijadikan satu ya teman-teman. Langsung saja digunakan, tidak usah difermentasi. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata.